Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Pagi ini kita akan kembali beribadah. Melalui ibadah ini kita yakin dan percaya kita akan semakin dekat dengan Yesus. Walaupun kita saat ini masih melakukan ibadah ini secara online. Kita akan terus menyembah Tuhan karena Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hidup kami, sampai kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu, untuk kasih sayang-Mu buat hidup kami, sehingga kami boleh melalui setiap kehidupan kami dengan baik. Kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Oh, ku mau sembah-Mu Tuhan.
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Nyanyi Hosana, Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak untuk kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan, yang memberkati kami, memberikan kekuatan buat kami hingga saat ini. Kami boleh mendengar akan firman-Mu. Kami mau membaca, mau mendengar, mau merenungkannya. Kami mohon pertolongan dari Tuhan, Allah Roh Kudus memberikan hikmat agar kami boleh belajar bersama-sama mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati Tuhan supaya kami boleh belajar akan firman Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang keras sehingga firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan membaca firman-Nya dan mendengar firman Tuhan serta merenungkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini kita mendengar berita kedukaan yang datang dari kalangan hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Mungkin rekan Bapak Ibu, mungkin teman Bapak Ibu ya, yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan pun mereka, kita mendengar mereka dipanggil pulang oleh Tuhan, dan kita berkata bahwa pekerjaannya, pelayanannya itu sudah dianggap selesai oleh Tuhan sehingga Tuhan memanggil mereka. Tapi ada juga seorang teman yang ada di Kalimantan, Bapak Ibu. Dia sebagai gembala sidang di satu gereja. Itu teman saya juga mengalami sakit yang sama, Saudara. Lalu dirawat kurang lebih 2 mingguan di rumah sakit. Tapi setelah itu saya mendengar dia sudah sembuh. Dia sudah sembuh dan dia kembali ke rumah dan dia sudah mulai melayani Tuhan kembali. Saudaraku, Tuhan masih memberikan kesempatan buat dia kembali kepada pekerjaan Tuhan, melayani di ladang Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat ke-12, di situ berkata, "Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mazmur pasal 90 ayat 12. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Hidup ini menjadi persiapan bagi kehidupan kekekalan di sana. Jadi hidup yang sekarang kita jalani ini menjadi persiapan buat kita bagi kehidupan yang ada di sana, hidup yang kekal. Jadi bagaimana hidup kita dalam pengabdian kepada Tuhan atau tidak, itu yang dinilai. Jadi pemazmur mengingatkan kita harus bijaksana dengan kehidupan ini. Bukan panjang umur atau singkatnya umur kita, saudaraku, yang akan dinilai, melainkan sudahkah kita menggunakan hidup kita dengan bijaksana? Sudahkah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan beri atau tidak, Bapak Ibu? Seorang hamba Tuhan ketika menyampaikan, dia berkata, kalau kita meninggal dunia itu seperti tidur, saudaraku, tidur. Jadi nanti akan bangun lagi, saudara. Ya, ada orang yang tidur jam 7 malam. Jam 7 malam itu buat saya itu masih sore. Tapi ada orang juga yang tidur sampai pukul 12 larut malam, Bapak Ibu. Ya.
Tapi yang namanya tidur pasti akan bangun pada pagi harinya. Demikian pula dengan kita, kalau kita meninggalkan dunia ini, kita akan dibangunkan, ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, orang bisa meninggal pada usia muda, orang bisa meninggal pada usia yang lanjut, Bapak Ibu. Tapi bukan persoalan panjang atau singkatnya umur seseorang dipanggil Tuhan, tetapi yang menjadi perenungan kita adalah, sudahkah kita bijaksana di dalam kehidupan kita ini? Sudahkah kita hidup berfaedah, Bapak Ibu? Hidup yang memberikan dampak buat orang lain. Mari kita akan lihat kisah kehidupan seorang raja yang ditulis di dalam Alkitab kita, dalam Perjanjian Lama. Betapa raja ini raja yang luar biasa, raja yang baik, raja yang bagus, raja yang memimpin bangsanya, Bapak Ibu, dan rajanya yang sudah memberkati. Mari kita akan lihat, Bapak Ibu, dalam 2 Tawari, kitab 2 Tawari, pasal yang ke-34. 2 Tawari pasal 34, ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Demikian. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu, kehidupan dari Raja Yosia ini dicatat di dalam Alkitab kita, khususnya di 2 Tawari, itu 2 pasal. Jadi ada 2 pasal dicatat tentang kehidupan Raja Yosia, pasal 34 dan pasal yang ke-35. Kita juga bisa menjumpai dalam kitab Raja-Raja juga ada tentang kehidupan Raja Yosia. Nah, saudaraku yang terkasih, yang menarik Bapak Ibu, bahwa di dalam 2 pasal catatan kehidupan Yosia itu ditulis tahun keberapa, saudaraku, dia melakukan sesuatu dalam pemerintahannya. Ya, jadi nanti kita akan perhatikan ada kata-kata yang sama, tahun keberapa, ya, di dalam pemerintahannya dia mengerjakan sesuatu. Dan apa yang dia kerjakan itu sangat berfaedah. Apa yang dia lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ayat kunci dari kehidupan Yosua itu di dalam pasal 34 ayat yang kedua. Dikatakan, ia melakukan yang benar di mata Tuhan, saudaraku. Dia hidup seperti Daud bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau yang ke kiri. Dia melakukan apa yang benar. Dia seorang raja yang sangat baik, sangat luar biasa. Seorang raja yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan lihat tahun-tahun yang dituliskan di dalam Alkitab selama pemerintahannya dan dia melakukan sesuatu hal. Ya. Dari ayat yang ketiga, mulai ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu boleh menyimak dari kitab Bapak Ibu masing-masing supaya kita sangat jelas, ya. Ayat yang ketiga. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ya, di situ ayat yang ketiga, mulai ketiga, saya tunjukkan lagi ayat yang ketiga tapi bagian yang terakhir. Dikatakan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda. Ya, kita perhatikan dulu tahunnya, saudara, tahunnya. Ayat yang ke-8. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya. Jadi di sini jelas dituliskan ada tahun-tahun keberapa
saat pemerintahannya dia mulai mengerjakan sesuatu. Dia melakukan sesuatu yang sangat berfaedah bagi bangsanya. Nah, mari kita akan lihat yang pertama, ayat yang ketiga. Dikatakan, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Kemudian, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya, ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Raja Yosia ini Raja Yehuda. Lalu dikatakan di ayat yang pertama bahwa umur 8 tahun, saudaraku, dia sudah menjadi raja. Ya, pada waktu dia masih kanak-kanak, dia sudah menjadi raja. Dia sudah mempunyai jabatan, ya. Dia sudah mempunyai kekuasaan karena dia seorang raja. Tapi saya percaya bahwa pada waktu itu dia pasti belum bisa memerintah. Ya, dia pasti masih belum bisa memerintah, Bapak Ibu. Nah, yang harus kita perhatikan adalah di ayat yang ketiga tadi dikatakan, pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Artinya dia berusia ke-16 tahun. Saudara, ya. Pada usia ke-16 tahun dikatakan dia mencari Tuhan. Di usia yang masih muda, 16 tahun. Dia sudah bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Saudara yang terkasih, anak-anak muda pada usia ini, saudaraku, sedang apa? Ya, sedang belajar, sedang kuliah. Ini usia kuliah, ya. Sedang mencari jati diri, ya. Ya, mencari pacar, Bapak Ibu. Atau sedang sibuk bekerja, mencari uang, saudaraku. Mari kita lihat bahwa pada usia yang belia, saudaraku, Raja Yosia ini mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu anak-anak muda kita mau meneladani ini. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, saudaraku. Ya, mungkin ada anak muda yang berkata, Tuhan itu ada enggak sih? Ya carilah. Ya saudara, carilah. Bagaimana kita mencari Tuhan? Ya baca firman-Nya. Ya, kesungguhan yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Ya. Nah, mari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau Bapak Ibu punya anak, ya, mari ajak untuk anak bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga bagian yang bawahnya, saudaraku, dikatakan pada tahun ke-12 dari pemerintahannya, artinya Yosia pada waktu itu usianya ke-20, saudara. Ya, 20, karena 8 ditambah 12, ya. Usia ke-20. Dikatakan dia mentahirkan Yehuda dari penyembahan berhala. Nah, di sini Yosia merobohkan patung-patung berhala. Yosia mezbah-mezbah para Baal dirobohkan. Dia menghancurkan tiang-tiang berhala, pedupaan-pedupaan yang dipersembahkan kepada dewa Baal. Dia meremukan, dia menghancurkan patung-patung pahatan, patung-patung tuangan,
dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pada usia ini saudaraku, Yosia sudah berani melakukan reformasi saudaraku. Waktu itu orang Yehuda pun ada di dalam penyembahan berhala. Jadi mereka tidak takut kepada Tuhan, tetapi orang-orang Yehuda ini ada di dalam penyembahan kepada berhala. Nah, yang dilakukan Yosia waktu dia berumur 20 tahun, dia berani untuk mentahirkan Yehuda dengan meremukkan dan membakar, meremukkan, menghancurkan tiang-tiang penyembahan berhala. Mengapa dia berani, Bapak Ibu saudaraku? Karena dia ingin mengembalikan supaya bangsa Israel takut kepada Tuhan. Dia mereformasi masalah keagamaan, Bapak Ibu saudaraku. Dia ingin bangsanya itu kembali kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Sehingga yang dia lakukan adalah penyembahan berhala harus dihancurkan. Bapak Ibu, keberanian itu juga ada karena Yosia tahu penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, bukan hanya di sekitar Yerusalem saja saudaraku penyembahan itu dibersihkan. Tetapi Yosia saudaraku membersihkan sampai seluruh Bapak Ibu, seluruh daerah di mana dia berkuasa. Di daerah Galilea, Yerusalem, saudaraku, kemudian daerah Naftali, saudaraku, semuanya Bapak Ibu saudaraku, pusat-pusat penyembahan berhala dihancurkan. Tiang-tiang penyembahan berhala dirobohkan oleh Yosia. Dan ini bukan pekerjaan yang kecil, karena Yosia melakukan dengan segenap hati. Yosia rindu untuk bangsanya kembali kepada firman Tuhan, kembali untuk takut kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, hal ini dikerjakan dengan memakan waktu cukup lama, Bapak Ibu, 16 tahun, saudara. Saya mendapatkan angka ini karena saya mulai menghitung, saudara. Saya menghitung, ya. Mari kita lihat pada ayat yang ke-8. Nanti kita tahu bahwa Yosia itu dengan sungguh-sungguh, saudaraku, untuk mengembalikan orang-orang takut kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Pada tahun ke-18, di sini ada kata yang sama lagi, pada tahun ke-18 dari pemerintahannya. Berarti waktu itu usia Yosia sudah 36. Setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Amasea penguasa kota serta Yoa bin Yoahas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Saudaraku, pada tahun ke-18 umur Yosia sudah ke-36. Di sini dikatakan setelah selesai mentahirkan negeri, setelah selesai mentahirkan bangsanya dari penyembahan berhala, saudaraku, lalu dia melakukan sesuatu lagi. Itu tepatnya di usia ke-36. Bapak Ibu, artinya 16 tahun lamanya dia sudah berjuang, dia sudah berusaha supaya bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah
semangat dari Yosia. Inilah kesungguhan dari Yosia supaya bangsanya itu kembali kepada Tuhan. Nah, selanjutnya pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, dia berusia ke-36, yang dia lakukan adalah dia membersihkan rumah Tuhan Allah. Jadi sekian lamanya bangsa Israel mengabaikan rumah Tuhan. Dan di situ saatnya setelah penyembahan berhalanya dirobohkan, diremukan, bangsa Israel harus menyembah kepada Tuhan Allah, sehingga rumah Tuhan sekarang mulai harus dibersihkan. Ini yang dilakukan oleh Yosia. Rumah Tuhan harus dibuka, rumah Tuhan harus akan didatangi oleh bangsa Israel, supaya bangsa Israel boleh menyembah kepada Tuhan. Ini yang dikerjakan oleh Yosia, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ketika rumah Tuhan dibersihkan, dikatakan bahwa ada kitab Taurat ditemukan kembali, Bapak Ibu, ditemukan kembali. Yosia, kemudian reaksi Yosia setelah kitab Taurat itu ditemukan, Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mendengar ada nubuatan, kemurkaan Tuhan akan datang ke seluruh negeri. Yosia langsung merendahkan diri. Yosia berdoa kepada Tuhan. Yosia bersyukur kitab Taurat ditemukan, dan Yosia merendahkan diri. Dia mengakui segala dosa pertobatannya kepada Tuhan, dan Yosia pun memohonkan pertobatan kepada Tuhan untuk bangsanya, Bapak Ibu. Ternyata penyembahan berhala yang sudah dilakukan oleh bangsanya, Bapak Ibu, akan mendatangkan kemurkaan. Sebab itu nubuatan ini yang setelah didengar oleh Yosia membuat Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yosia tidak hanya berdoa bagi dirinya sendiri, tapi Yosia pun memohonkan pertobatan untuk bangsanya. Saudaraku yang terkasih, kemudian di pasal yang ke-35, saudaraku, mari kita perhatikan selanjutnya. Di pasal yang ke-35, itu Yosia merayakan Paskah. Nah, mari kita lihat saudaraku, ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Pada tahun ke-18 pemerintahannya, Yosia merayakan Paskah. Di sini Yosia berarti sudah berumur 36 tahun. 36 tahun, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat ayat 18-nya. 18. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Bapak Ibu, Paskah dikatakan di sini Paskah yang tidak pernah dirayakan, saudaraku. Dan saat itu Yosia merayakan kembali Paskah yang sudah dilupakan, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Yosia kembali merayakan. Dan dicatat di sini Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan oleh raja-raja Israel. Kalau Bapak Ibu mau lihat perayaan Paskah yang diadakan oleh Yosia, itu Paskah yang sangat luar biasa. Yosia mempersembahkan kepada Tuhan korban, saudaraku.
Dan yang paling luar biasa adalah bukan hanya orang Yehuda saja yang hadir Bapak Ibu, tapi dikatakan dari kerajaan Israel pun yang dapat hadir Bapak Ibu. Mereka hadir untuk merayakan Paskah. Jadi ini luar biasa Paskah yang diadakan oleh Yosia. Paskah di mana menjadi puncak bahwa bangsa Israel harus kembali untuk menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bukankah ini sangat luar biasa? Apa yang dikerjakan oleh Yosia sangat-sangat luar biasa. Dia mulai menjadi raja pada usia yang sangat muda, yaitu masih kanak-kanak usia 8 tahun Bapak Ibu. Kemudian usia yang ke-16 dikatakan dia mencari Tuhan dengan kesungguhan hati Bapak Ibu. Dia mencari Tuhan, dia tidak bergelimpangan harta ataupun kekayaan atau kuasa atau jabatan. Dia tidak menggunakan itu, saudaraku. Dia tidak tidak terlena dengan kemewahan karena dia seorang raja, tapi pada usia yang muda dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kiranya kita sebagai orang tua kita rindu anak-anak kita mencari Tuhan. Rindu mencari Tuhan. Kita dorong anak-anak muda kita mencari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pada usia yang ke-20 dikatakan Yosia mulai membersihkan, saudaraku, membersihkan daerahnya, membersihkan dari penyembahan berhala supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Kemudian pada umur yang ke-36 Yosia menghantarkan bangsa Israel kembali kepada Tuhan, supaya beribadah di rumah Tuhan, membersihkan rumah Tuhan. Dan ketika Yosia menemukan kitab Taurat, Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu pada saat itu dirayakan Paskah dengan luar biasa. Bapak Ibu, di akhir dari kehidupan Yosia, mari kita lihat ayatnya yang ke-26, saudaraku. Ayat yang ke-26 pasal 35. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Pada ayat yang ke-20 sampai 27 itu dikisahkan tentang Yosia meninggal dunia. Ditafsirkan Bapak Ibu bahwa Yosia meninggal pada usia ke-39. Ya. Itu tafsirannya, saudara. Kalau itu betul, Bapak Ibu, artinya apa? Mungkin kita bisa berkata, kok muda sekali meninggalnya. Ya saudara ya, kok dipanggil Tuhannya usia muda. Ini raja yang luar biasa, yang sudah mereformasi bangsanya, saudaraku. Tapi kok usianya pendek. Kita manusia bisa berkata demikian. Tapi Tuhan punya rencana. Kalau pekerjaannya sudah selesai, Tuhan panggil. Dan Tuhan yang mengerti apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan Yosia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita bukan lagi untuk mempersoalkan singkat umurnya ya saudara, atau panjang umurnya seseorang dipanggil, tapi yang menjadi perenungan kita, sudahkah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan berfaedah. Saudaraku, saya tutup dengan sebuah apa yang saya renungkan akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Apa yang terjadi saudara di tengah-tengah kita saat ini? Mungkin kita juga masih sedih ya saudara. Kita sedih dengan keadaan yang sedang terjadi.
tapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga Tuhan memiliki rencana. Kenapa kita menghadapi masalah yang serius ini? Masalah di mana sebagian banyak negara di dunia ini termasuk Indonesia mengalami virus corona. Ya saudara, kita harus tidak takut, tapi kita harus waspada, saudara. Ya, kita mungkin tidak bisa keluar dengan sebebas-bebasnya seperti dulu, saudaraku. Tapi kita dibatasi, saudaraku. Bahkan kita dikatakan keluar kalau untuk sesuatu hal yang penting, saudaraku. Ya, kita bekerja, kita bisa keluar, tapi setelah itu diharapkan kita ada di dalam rumah. Kita berdiam di rumah. Nah, saudaraku, sebenarnya apa yang harus kita lakukan, saudaraku, ketika kita ada banyak kesempatan tinggal di rumah? Saudara, saat kita berdiam ini, saudaraku, ini saat yang seharusnya dipergunakan oleh kita anak-anak Tuhan, lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Lebih bersungguh-sungguh untuk mencari hadirat-Nya. Ya. Kalau bisa dikatakan, ini waktu pertobatan bagi kita yang mau bertobat kepada Tuhan untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Yang ini juga waktu dan kesempatan buat kita menggandeng anak-anak kita, saudaraku. Mendampingi anak-anak kita. Untuk apa, saudara? Untuk bersungguh-sungguh, untuk beribadah walaupun di rumah saja. Saudaraku yang terkasih, mari saudaraku, jangan lewatkan kalau ini menjadi kesempatan yang baik buat kita, saudaraku. Mari saudaraku, jangan menjadikan waktu, ya, kesempatan ini dengan berlalu begitu saja. Atau kesempatan kita, aku nggak usah ke gereja, ya, nggak usah ke gereja. Jadi kesempatan aku jalan-jalan atau mencari kesenangan buat diri sendiri. Wah, kesempatan aku tidak dilihat oleh banyak orang, aku ibadah atau tidak, aku mengikuti ibadah atau tidak, saudaraku. Bukan itu kesempatannya. Tapi kesempatan di mana kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Ketika kita tidak dilihat orang karena kita tidak kumpul untuk beribadah. Ketika kita berdoa tidak dilihat orang. Ketika kita banyak merenungkan firman Tuhan tidak diperhatikan oleh orang lain. Hanya Tuhan yang melihat kita dan memperhatikan kita. Itulah kesempatannya Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, izinkan waktu yang Tuhan berikan ini untuk kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan kita boleh semakin dekat kita erat dengan Tuhan, sehingga damai sejahteranya melingkupi kita. Apapun yang bisa terjadi, ada kabar-kabar bahwa semakin parah yang akan terjadi. Ada virus yang mungkin bisa besar lagi, tapi itu tidak menjadikan kita rasa takut dan khawatir, karena kita sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kita punya damainya, kita punya sukacitanya, dan itu adalah kekuatan untuk kita. Bapak Ibu, setiap masalah yang kita hadapi sekalipun, kalau kita dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Engkau, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan berpesan buat kami, supaya kami bijaksana dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Supaya
pekerjaan yang kami lakukan juga pekerjaan yang disertai oleh Tuhan, yang berfaedah dan bermanfaat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa bergaul erat dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau tahu keadaan bangsa negara kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan untuk bangsa negara kami, keluarga-keluarga yang mungkin dalam kedukaan, Tuhan juga hiburkan ya Tuhan. Untuk kesempatan kami yang masih ada ini Tuhan, kami mau pergunakan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan menerima anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan puji syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Shalom, saudara-saudara. Kita bersyukur untuk ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kita semua. Kita semua beroleh berkat, kita dikuatkan baik lewat puji-pujian penyembahan, demikian juga lewat kebenaran daripada firman Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya wartakan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, minggu depan kita akan duduk semeja dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, saudara-saudara, untuk perjamuan kudus ini. Minggu depan yang saya maksud adalah tanggal 7 Februari. Ya, tanggal 7 Februari. Nah, untuk perjamuan kudus ini saudara dapat mempersiapkan di rumah masing-masing baik roti maupun cawan minuman yang akan kita minum. Untuk roti ya saudara bisa pakai baik roti tawar atau kue dan sebagainya. Dan untuk yang akan diminum kita bisa memakai air putih atau barangkali teh atau barangkali air dicampur dengan sedikit sirup atau sirup grape, begitu saudara. Sirup yang ini ya, grape jadi anggur ya, itu bisa juga. Tapi yang penting saudara, hati kita yang akan datang dalam perjamuan kudus, biar kiranya hati kita sediakan untuk Tuhan. Kita ingat pengorbanan dari Tuhan Yesus, tubuhnya yang dikorbankan, dipecah-pecahkan, disalibkan di Bukit Golgota, juga darahnya yang Tuhan curahkan di Bukit Golgota, kesemuanya itu adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Agar dengan demikian kita diselamatkan dan kita beroleh kehidupan kekal. Ya, jadi kita siapkan ya saudara diri kita untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ya. Dan kemudian saudara, hal yang kedua yang perlu saya sampaikan, kita tetap berdoa ya saudara, agar Tuhan melindungi kita semua, keluarga-keluarga kita, jemaat kita, supaya tetap kuat, sehat, terhindar dari pandemi COVID ini. Ya, kita tahu pada akhir-akhir ini COVID ini di banyak tempat saudara-saudara, banyak orang yang terkena. Mari kita tetap berdoa supaya darah Tuhan Yesus Kristus melindungi, membungkus akan kita semua dan keluarga-keluarga kita. Setiap malam kita bisa berdoa bersama ya. Kalau saudara ingin memulai pada jam 9 malam silahkan. Atau sebelumnya
juga boleh. Ya, jangan lupa baca pembacaan Alkitab. Firman Tuhan selalu saya berikan saudara-saudara tiap-tiap malam. Baca saudara, baca. Kita rindu dengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Ya itu saja yang saya mau wartakan saudara. Baik, mari kita akan akhiri saudara-saudara ibadah pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Engkau telah memberkati ibadah kami. Terima kasih kami semua dikuatkan, kami semua disegarkan. Lewat puji-pujian, lewat penyembahan, juga lewat kebenaran daripada firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih buat semuanya itu. Biar kiranya tubuh kami boleh tetap kuat, tetap sehat, dan Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami pun mendoakan untuk persiapan perjamuan kudus pada minggu depan. Tuhan, biar kiranya Engkau yang akan memberkati akan perjamuan kudus ini. Supaya lewat perjamuan kudus kami boleh diingatkan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah rela mati berkorban untuk kami semua sidang jemaat-Mu. Dan oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena tubuh-Mu yang rela dipecahkan dan darah-Mu Tuhan yang sudah Engkau curahkan, maka kami semua beroleh kehidupan yang baru. Terima kasih untuk semuanya, pimpin jemaat-Mu, sertai mereka semua. Dalam mereka bekerja, dalam mereka mencari nafkah, Engkau berkati. Juga yang melakukan perjalanan keluar kota, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Anak-anak kami semuanya ya Tuhan, biar kiranya Engkau pun yang akan memberkati mereka dalam mengikuti akan mata pelajaran secara online di rumah mereka masing-masing. Terima kasih buat semuanya. Sekarang kami mempersembahkan segalanya kembali ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau saja yang dimuliakan. Segala pujian, hormat, dan syukur adalah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara jemaat, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.